Bisa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berbicara mengenai pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan pertemuan membahas restoratif justice atau permohonan damai dari Egy. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, dua tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Ya, pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Upaya untuk menghadirkan Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Namun, dua tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. Pemirsa, 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten divonis 3,5 tahun penjara. Tidak hanya hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Resah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 6 bulan kepada Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin. Selain Arsin, 3 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi juga divonis 3 tahun 6 bulan. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Diketahui Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin, dan terdakwa lainnya terjerat kasus korupsi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para terdakwa ini menerima uang miliaran rupiah dari pihak swasta dalam pembebasan lahan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil Ferrari, 2 motor Harley, dan 1 sepeda mewah barang bukti kasus korupsi ekspor minyak goreng CPO dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, Hakim Ketua Effendi mengajak terdakwa Marcella Santoso serta suaminya terdakwa Ari Bakri serta para saksi yang dihadirkan keluar ruang sidang untuk melihat barang bukti yang dihadirkan. JPU menanyakan kepada Maya Kurniawati, asisten pribadi Ari Bakri, yang dihadirkan sebagai saksi.
Hakim Effendi juga mengkonfirmasi kepemilikan mobil mewah itu kepada terdakwa Marcella dan Ari. Ya, terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Muhammad Keri Adrianto Riza mengajak ke publik untuk melihat fakta persidangan secara utuh. Pernyataan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan dalam sidang ke-14. Kuasa hukum Keri Heru Widodo mengatakan jaksa telah menghadirkan 38 saksi di persidangan, namun belum ada satupun yang menyatakan Keri bersalah sesuai dakwaan. Jaksa penuntut umum menyatakan dalam surat dakwaan bahwa Keri Riza dan 2 terdakwa lainnya telah menyebabkan kerugian negara. Salah satunya terkait kerjasama penyewaan terminal BBM Merak senilai sekitar 2,9 triliun rupiah. Tim kuasa hukum menekankan bahwa belum ada bukti yang menguatkan dakwaan dan setiap proses sidang terbuka untuk memberikan kejelasan. Keri melalui pernyataan yang dibacakan kuasa hukumnya mengajak publik menilai kasus ini berdasarkan fakta, bukan fitnah atau opini. Ada surat dari Keri, tambahan surat dari Keri karena pada kesempatan ini tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada teman-teman. Jadi secara tertulis disampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini adalah sidang ke-14 saya. Dan dari seluruh persidangan 38 saksi sudah dipanggil jaksa. Dan tidak ada satupun yang bilang bahwa saya melanggar hukum seperti yang ada di dakwaan saya. Saya harap agar yakin bahwa ini adalah fakta yang benar. Tontonlah semua sidang saya di webpage berikut www.youtube.com/timpenasehathukum atau search di YouTube Tim Penasehat Hukum Keri Gading Dimas. Mari kita membuat sikap berdasarkan fakta, bukan fitnah dan informasi yang tidak jelas. Terima kasih, salam dari Keri yang tidak bisa secara langsung menyampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya mengancam memberi sanksi tegas oknum pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti melakukan pelanggaran. Ya, sanksi tersebut dapat berupa rotasi jabatan hingga pemecatan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan membuka peluang rotasi hingga merumahkan oknum pegawai yang melakukan penyelewengan. Menurut Purbaya, sanksi yang diberikan akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita tahu tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Sebelumnya pada hari Selasa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan guna mencari bukti tambahan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang menjerat pejabat pajak dan pihak swasta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 19 jembatan merah putih presisi di Jawa Tengah. Ya, jembatan ini adalah bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat, terutama keselamatan anak-anak. Peresmian jembatan berjalan serentak dan dipusatkan di Jembatan Merah Putih yang menghubungkan Desa Cucukan dan Desa Kotesan, Klaten, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo. Pembangunan Jembatan Merah Putih presisi tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Dari rencana 63 jembatan, hari ini telah diresmikan 19 jembatan secara serentak dan sisanya
saat ini sedang dalam proses baik evaluasi perencanaan maupun proses pembangunan. Pembangunan jembatan berangkat dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto atas anak-anak desa yang harus seberangi sungai untuk bersekolah. Hingga saat ini, ada 171 jembatan merah putih presisi di seluruh Indonesia, sebagian besar dibangun di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 63. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin apel pengecekan kesiapan personel dan sarana di Induk PJR Cikampek. Ya, kegiatan dilakukan sebagai langkah awal menghadapi operasi ketupat 2026 jelang arus mudik dan balik lebaran. Kedatangan Kakor Lantas RI disambut Kepala Induk PJR Cikampek, Kompol Sandi Tita Nugraha beserta seluruh personel. Dalam sambutannya, Irjen Agus memberikan apresiasi atas inovasi dan kinerja personel dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di berbagai operasi besar maupun tugas rutin. Kakor Lantas mengecek kendaraan patroli, ruang komando, dan sistem komunikasi sambil menekankan koordinasi lintas satuan serta inovasi teknologi drone untuk memantau arus lalu lintas. Langkah ini memastikan arus mudik dan balik lebaran di jalur strategis dari dan menuju Jakarta berjalan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan lebaran, arus mudik dan balik itu bukan hanya sekedar pengamanan arus lalu lintas, tetapi kita hadir melayani, kita hadir melindungi kepada semua pengguna jalan, masyarakat, dan keluarga yang tentunya harus sukacita untuk bisa merayakan Ramadan dan Idul Fitri. Pemirsa, pesepeda wanita dan motor yang serobot jalur sepeda di Sudirman, Jakarta. Ya, informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.